Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Aulia, absen 29 kelas 11 IPS 2. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu hubungan bilateral. Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional tahun 2005, karya Ana Agung Banyu Perwita dan Yanyan Muhammad Yamin, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat. Dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral adalah negara. Bilateralisme menyangkut hubungan atau kebijakan aksi bersama antara dua pihak. Istilah bilateral ini biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan antar dua negara. Contohnya seperti hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Nah, teman-teman sekarang udah paham kan apa itu hubungan bilateral? Yuk sekarang kita cari tahu, Indonesia dan Singapura itu kerjasama dalam bidang apa sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Octaviana dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerjasama dalam bidang apa sih negara bilateral Indonesia dan Singapura. Yuk disimak. Pada tanggal 4 Februari 2020, pemerintah Indonesia kedatangan tamu dari negara tetangga, yaitu Halimah Yacob, sang presiden dari Singapura, di Istana Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura sepakat memperkuat kerjasama perekonomian antar kedua negara. Selain itu, kedua negara juga sepakat memperkuat untuk melawan kejahatan transnasional. Hal ini disampaikan Presiden usai melakukan pertemuan dengan Presiden Singapura, Halimah Yacob. Dalam pertemuan itu, kedua negara mengeluarkan 5 kesepakatan, antara lain kesepakatan penghindaran pajak berganda dan perjanjian hukum kepabeanan. Dengan sejumlah kerjasama ini, Presiden Joko Widodo berharap kemitraan di bidang ekonomi dan keamanan antara Indonesia dan Singapura bisa terus diperkuat. Merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Presiden Singapura, Ibu Halimah Yacob, dan delegasi ke Indonesia. Ini adalah kunjungan Presiden Halimah pertama kalinya, dan Indonesia dan Singapura adalah tetangga dekat. Tidak terdapat opsi bagi kita untuk terus memperkokoh hubungan yang saling menguntungkan di antara kita. Hubungan erat yang telah kita bangun bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga hubungan antar masyarakat. Dan dalam pertemuan bilateral tadi kita membahas 2 hal besar, yaitu kemajuan hubungan setelah pertemuan saya dengan PM Lee Oktober 2019 yang lalu, dan kerjasama investasi serta hubungan masyarakat. Pertemuan bilateral ini menghasilkan kerjasama atas diskusinya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
adalah salah satu contoh berita yang menjelaskan kerjasama di bidang investasi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut kerjasama apa aja sih yang dijalin oleh Indonesia dan Singapura. Hasil kerjasama Indonesia dan Singapura. Yang pertama yaitu penghindaran pajak berganda atau tax treaty, ditujukan untuk menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha, meningkatkan investasi asing, hingga meningkatkan SDM. Kedua, ada pelatihan industri 4.0. Indonesia dan Singapura sepakati realisasi dan penguatan kerjasama dalam bidang industri ini. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan kedua negara turut membahas kerjasama di bidang investigasi dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, ada pendidikan pesantren. Dari pertemuan tersebut, Ma'ruf mengaku Singapura dan Indonesia bersepakat untuk mendalami kerjasama 3 bidang, salah satunya pendidikan. Untuk bidang pendidikan ini, Ma'ruf mengatakan untuk susulan peningkatan kerjasama, seperti di bidang vokasi pesantren. Tujuannya agar sumber daya manusia para santri dapat terus diperkuat dan dikembangkan. Menangani virus corona. Terkait antara kerjasama di bidang kesehatan, Mahfud mengatakan Indonesia dan Singapura bersepakat menjalani kerjasama dalam menangani virus corona. 5. Meningkatkan nilai investasi. Seperti yang dikatakan oleh Wapres, bahwa Singapura merupakan negara investor terbesar di Indonesia. Maka kita harapkan ke depannya jangan menjadi mengecil, tetapi lebih membesar investasinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kerjasama antara negara Indonesia dan negara Singapura. Sekarang kita cari tahu yuk apa sih tujuan dibentuknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Perkenalkan, nama saya Gusti Muhammad dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 20. Tujuan dibentuknya hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. 1. Untuk membangun perekonomian dan SDM atau sumber daya manusia yang lebih maju di era 4.0. Pada hari Selasa 4 Februari 2020, pemerintah Indonesia kedatangan tamu dari negara tetangga, yaitu Halimah Yacob, sang presiden Singapura di Istana Bogor, Jawa Barat. Indonesia dan Singapura menyepakati realisasi dan penguatan kerjasama dalam pelatihan industri 4.0. Dalam pertemuan itu, Pak Jokowi mengatakan bahwa kedua negara turut membahas kerjasama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai investasi. Dilansir dari Antara, Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan nilai investasi bagi masing-masing negara. Sebagai upaya mempererat hubungan kerjasama, Wapres mengatakan bahwa Singapura merupakan negara investasi terbesar di Indonesia, maka diharapkan pada masa kedepannya jangan menjadi lebih menurun, tetapi lebih meningkat investasinya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Ghani dari kelas 11 IPS 2, nomor absen saya nomor absen 1. Saya akan melanjutkan percakapan dari Gusti Raffi Muhammad, yaitu 3. Meningkatkan dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Buktinya, Mahfud mengatakan negara Indonesia dan negara Singapura bersepakatan menjalani kerjasama dalam menangani merebaknya penyebaran COVID-19 atau yang dinamakan dengan Corona. Yang 4, penghindaran pajak berganda atau yang disebut tax treaty. Buktinya yaitu penghindaran pajak berganda atau tax treaty termasuk hasil dari kerjasama antar dua negara, yaitu negara Indonesia dan Singapura. Disepakati oleh kedua negara juga, Indonesia dan juga negara Singapura. Kesepakatan penghindaran pajak berganda atau tax treaty telah disetujui oleh kedua negara yang ditandatangani oleh Menteri Sri Mulyani dan delegasi dari Singapura. Nama saya Justina Elizabeth Kulau, nomor absen 23. Apa manfaat dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura?
Manfaat dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura adalah 1. Memperkuat hubungan antar negara. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka suatu negara akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan hubungan selain hubungan kerjasama tersebut. Jika suatu negara dilanda bencana seperti tsunami dan gempa bumi jenis lain, negara lain juga bisa membantu. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Manfaat lain dari kerjasama bilateral adalah meningkatkan kemakmuran ekonomi. Melalui kerjasama bilateral, kita lebih mudah mendapatkan produk non-domestik untuk kemudian dikonsumsinya di dalam negeri. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Terima kasih. Nama saya Fatma Rohmadewi, absen 17 dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan melanjutkan presentasi Justin. 3. Meningkatkan ilmu dan teknologi. Kerjasama bilateral akan memperkualitaskan pengetahuan dan teknologi dengan seringnya berkumpul dan sharing. Suatu negara akan mampu meniru negara lain di dalam bidang iptek sehingga semakin maju dan modern. 4. Memasarkan produk dalam negeri. Seperti poin tertinggi, manfaat kerjasama bilateral antara lain menjual produk produksi dalam negeri di suatu negara. Kerjasama antar negara dapat menjadi kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk lokal di negaranya agar bisa dipahami masyarakat luas. Alhasil, produk lokal kita akan semakin dikenal dan kemungkinan daya jual di masyarakat luas dan semakin meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.